Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Dan kalian harus tetap semangat belajar walaupun kondisi saat seperti ini masih ada dalam pandemi. Jadi saya membuat video seperti ini untuk memudahkan kalian belajar. Nah, untuk bab pertama, khususnya kelas 6, di SD Negeri 1 Teromoyo atau di SD-SD lainnya atau MI lainnya, sekilas pengenalan surat Al-Kafirun. Nah, jadi sebelum masuk ke video atau pembahasan, jangan lupa nanti di-subscribe karena dengan kamu mensubscribe channel ini, nanti kamu akan tahu ada notifikasi video-video selanjutnya. Karena ini bab pertama kelas 6. Jadi nanti insya Allah saya buatkan terus-menerus. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu. Siapapun itu bisa atau boleh melihat. Entah kamu punya teman di MI, nanti kamu share juga nggak apa-apa. Atau anak kelas 5, kelas lainnya, kelas 1, 2, 3, sampai 4, nanti boleh menonton video seperti ini. Karena ini ilmu insya Allah bermanfaat. Dan khususnya untuk anak atau siswa SD Negeri 1 Teromoyo, nanti jangan lupa setelah menonton video ini, kamu nanti absen di kolom komen. Tulis nama lengkap dan tanggal saat kamu menonton video ini. Nah, paham ya? Jangan lupa nanti di-subscribe, di-share, dan di komen nama lengkap dan tanggal saat kamu menonton video ini. Nah, tapi sebelum alangkah baiknya kita berdoa seperti biasanya, yaitu pertama membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca doa belajar yang bunyinya Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Nah, kita di sini akan membahas tentang mengenal surat Al-Kafirun. Sekali lagi mohon diperhatikan baik-baik, khususnya anak kelas 6. Mengenal surat Al-Kafirun, Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi Al-Kafirun ini turunnya di kota Mekah sehingga dijuluki atau termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, dan Al-Kafirun sendiri terdiri dari 6 ayat dan menempati urutan ke-109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114, Al-Kafirun ini menempati urutan ke-109. Nah, langsung saja, sebelum kita membaca surat Al-Kafirun, saya akan menjelaskan dikit kenapa ini kok disebut Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun itu pada zamannya di Mekah. Nah, surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy, walaupun sampai sekarang masih ada sehingga banyak membenci kafir Quraisy. Jadi surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang orang-orang kafir, seperti artinya Al-Kafirun. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Nah, sebelum itu mari kita membaca surat Al-Kafirun yang bunyinya seperti ini. Sebelum memulai membaca Al-Quran, jangan lupa kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi seperti itu. Nanti kamu pahami isi-isi dari surat Al-Kafirun artinya seperti apa.
Dan sekali lagi nanti ini kamu tulis atau kamu cari hukum bacaannya. Kira-kira dalam surat Al-Kafirun itu ada beberapa hukum bacaan, nanti kamu jelaskan atau kamu tulis di buku agama. Misalnya, bacaan panjang 2 harokat matobi'i yang terdapat pada kalimat Al-Kafirun. Terus ada lagi ma'abidun. Terus dinukum itu adalah bacaan matobi'i. Terus ada lagi contoh ya ayyuha wala an'ama abadtum. Nah, wala antum. Nah, itu contoh bacaan 4 harokat atau mad jaiz munfasil. Nanti kamu bahas sendiri-sendiri. Terus saya bacakan. Terus ada lagi tanda wakaf atau berhenti. Mohon maaf. Ta'budun. Terus ada lagi al-kafirun. Itu adalah bacaan wakaf. Terus ada lagi nun mati yang dibaca samar atau disebut dengan bacaan ikhfa. Nah, tajwid kamu ini juga harus paham. Karena tajwid ini salah satu yang pasti keluar saat ujian. Sekali lagi, nun mati yang dibaca samar atau ikhfa, yaitu pada lafadz antum. Nun mati ketemu huruf ta, ikut dibaca ikhfa. Terus ada lagi, tanwin yang dibaca masuk kepada huruf sesudah dengan mendengung atau idgham bi gunah, yaitu pada lafadz abidumah. Nah, di sini tanwin bertemu dengan huruf mim, dibaca idgham bi gunah. Ini ada 4 huruf, ya, nun, mim, wawu. Jadi seperti itu. Terus ada lagi bacaan yang memantul. Di sini terdapat sangat banyak sekali. Contohnya a'bud. Nah, itu dibaca kol-kola. Itu ada tanda mendalnya. Nah, kalau mantul atau mendal, kalau Jawanya. Jadi seperti itu. Itu disebut kol-kola. Nah, jadi itu kamu harus memahami apa tanda baca atau isi-isian hukum bacaannya. Maksud saya, hukum bacanya berada di surat Al-Kafirun. Jadi seperti itu. Nah, untuk arti-artinya nanti kamu juga harus memahami. Misalnya yang pertama itu ada, jangankan itu, terkadang walaupun kelas 6, bismillah itu tidak ada yang tahu artinya. Ini sepele tapi kamu harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayo kuliah kafirun, katakanlah ya orang-orang kafir. Tadi sudah saya baca satu-satu. Nanti kamu tinggal menghafalkan kalau bisa dihafal. Karena menghafal itu baik. Jangan dihafal tapi terus dibaca terus menerus. Nanti insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Jadi video ini tidak hanya ditonton satu kali, namun bisa ditonton berulang-ulang. Misalnya pagi kamu mau menonton, siangnya mau menonton, dan sorenya mau menonton, itu lebih bagus karena mudah dipahami. Nanti kalau ada video baru kamu memahami video selanjutnya. Jadi itu. Pokok-pokok isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir sama golongannya Nabi Muhammad itu yang disembah beda. Oleh karena itu disebut orang-orang kafir. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, walaupun orang-orang kafir ini mengajak Nabi Muhammad menyembah kepada selain Allah, Nabi Muhammad itu tidak mau dan tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy. Yang ketiga, tidak ada kerjasama dalam hal iman dan ibadah. Toleransi umat beragama hanyalah saling menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam beribadah. Tidak boleh ada kerjasama dalam ibadah. Kita hanya diperbolehkan kerjasama dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan dunia kita boleh kerjasama, tapi dalam masalah ibadah itu tidak boleh. Toleransi boleh. Toleransi itu kita menghargai agama lain. Tapi dalam hal ibadah kita tidak boleh ada kerjasama. Misalnya kerjasama, kalau orang Islam tiba-tiba kalau hari
orang Islam, Kristen ataupun yang lain tiba-tiba hari Jumat ya orang Kristen diajak Jumatan, itu nggak boleh, kerja sama nggak boleh. Hari Sabtu ke mana itu namanya yang kalau ada yang di Malang itu Konghucu apa hari Sabtu ke Kelenteng. Nah, ke Kelenteng orang Islam Kristen diajak ke Kelenteng. Nah, itu nggak boleh kerja sama. Terus hari Minggunya ke gereja. Nah, itu nggak boleh dalam masalah ibadah. Tapi kalau dalam urusan dunia itu sangat diperbolehkan. Misalnya kerjasama dalam dunia sama-sama usaha. Misalnya ada orang Islam mempunyai usaha ayam dan orang Kristen mempunyai usaha restoran. Jadi kerjasama, nanti orang Kristen ini yang mempunyai restoran ini mengambil ayam stok di orang-orang Islam ini. Nah, itu kerjasama yang tidak apa-apa. Dan ini yang terakhir, tugas di rumah. Menghafalkan dan menulis surat Al-Kafirun beserta artinya. Jadi ini kamu tulis lalu dihafalkan beserta artinya. Kalau cuma Arabnya saja saya yakin kamu sudah hafal. Yang kedua, menulis poin-poin penting tentang surat Al-Kafirun. Nah, poin-poin penting tadi yang sudah saya jelaskan itu nanti apa saja itu kamu rangkum seperti biasanya. Untuk video kali ini cukup kita akhiri di sini saja. Nanti akan ada video-video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe dan komen nama lengkap dan tanggal saat kamu menonton. Jadi seperti itu. Sekali lagi jangan lupa, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua, anak-anak semua, khususnya siswa-siswi yang berada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa berdoa terlebih dahulu seperti biasanya, membaca surat Al-Asri dan kafaratul majelis yang bunyinya Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau bahasanya ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya kalau saat ketemu. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.